dalamnya. Jenis material digunakan adalah baja profil. Standarnya ini sistem sambungan menggunakan las dan baut bolting. Finishing cat dasar menggunakan cat sinkromet, kemudian ditambah lagi cat dasar yang kedua dilakukan di lapangan, kemudian finishing terakhir menggunakan finishing cat besi. Lokasi pabrikasi di workshop, artinya tidak di lokasi proyek. Kondisi iklim di lokasi proyek atau di lokasi workshop adalah musim dry season. Temperatur di lokasi proyek di Batang sekitar 22 derajat sampai 32 derajat Celcius. Waktu pelaksanaan pekerjaan, ini maksudnya pelaksanaan pekerjaan pabrikasi maupun erection, 120 hari, 3 atau 4 bulan, dengan target 175 ton per bulan. Target tersebut akan dirinci dalam skedul terlampir. Ini daftar isi metode kerja ini terbagi menjadi 3. Data proyek tadi sudah kami sampaikan di sini. Terus tahap pabrikasi, tahap erection, dan lampirannya adalah time schedule. Pabrikasi. Untuk pabrikasi material baja sekitar 700 ton tadi membutuhkan lahan seluas 1.320 meter persegi. Didukung oleh 1 unit Raptor crane, alat berat crane dengan kapasitas 10 ton, terus listrik kerja 150 kPa, air kerja, terus uji tes material, alat kerja dan perlengkapan, terus alat transportasi material, truk atau trailer, terus keamanan, kemudian safety tools, dan yang terakhir itu adalah approval sampel material baja. Di sini untuk penempatan alat maupun loading raw material dan area fabrikasi seperti ini, teman-teman. Jadi tidak mencampur aduk semua supaya proses fabrikasi bisa berjalan dengan lancar. Ini untuk tahap persiapan pekerjaan. Jadi item-item ini harus dipastikan sudah terlengkapi seluruhnya supaya proses fabrikasi bisa berjalan maksimal untuk mencapai target ini, teman-teman. 175 ton per bulan. Ini banyak sekali nih. Kemudian untuk tahap pabrikasi secara umum terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama itu adalah surface cleaning atau pembersihan permukaan material. Kemudian tahap kedua adalah pemotongan dan machining. Pemotongan material maksudnya, pemotongan ini tentu dibarengi dengan proses pengukuran material sesuai dengan gambar soft drawing. Kemudian tahap punching dan drilling atau pengeboran untuk membuat lubang baut. Kemudian tahap tightening, bending dan rolling, maksudnya pelurusan atau untuk memastikan bahwa material telah lurus sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan, atau bila penting, bila perlu, maksud kami, bila bentuk material perlu dilengkung berarti harus melalui proses bending atau rolling.
Kemudian tahap berikutnya adalah fastening, yaitu untuk melaksanakan pengelasan dan bolting. Yang selanjutnya adalah pengecetan dan finishing permukaan material. Yang terakhir adalah quality control, dilanjut dengan treatment enforcement, dan yang terakhir adalah pengiriman material ke lokasi pemasangan atau ke proyek. Ini daftar-daftar alat yang dibutuhkan untuk fabrikasi, teman-teman. Cukup banyak. Ada welding machine, welding trapo, manual cutting machine, electric cutting machine, magnetic drill, punching drill, dan seterusnya, teman-teman, sampai kepada safety tools atau K3 atau APD. Jumlahnya ini ada tersedia di sini, terlihat ya. Misalnya untuk mesin trapo dibutuhkan 20 set. Sementara mesin genset biasa untuk mengelas 10 unit. Jadi total alat las itu 30 unit. Demikian sampai kepada safety tools atau APD, misalnya ini, teman-teman. Helm dibutuhkan 40 orang, maaf, 40 buah. Kemudian topeng las 50 buah. Dan spesifikasi alat-alat seperti ini, teman-teman, di kolom yang terakhir ini. Misalnya untuk kabel trapo 200 meter, kabel listrik 150 meter, dan seterusnya. Jam kerja umumnya dilaksanakan pada jam-jam yang telah ditentukan seperti berikut. Dimulai jam 7 sampai jam 12 siang, setelah itu istirahat 1 jam, lanjut kembali jam 13 siang sampai jam 5 sore, kemudian istirahat lagi 2 jam, dan lanjut lagi lembur untuk kerja malam, yaitu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi selesai kerja itu jam 9 malam. Tetapi jika dibutuhkan 2 grup, fabrikasi dilaksanakan dengan 2 shift, yaitu kerja shift siang dan kerja shift malam. Kemudian struktur organisasi ini seperti biasanya, teman-teman ya. Ini harus lengkap juga. Biasanya itu owner atau klien memerlukan atau memerintahkan agar dibuat job struktur organisasi seperti ini, supaya jelas siapa yang berwenang dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan. Dan struktur organisasi ini harus lengkap dengan nama-nama dan nomor telepon serta jabatan, supaya bisa terkoordinasi dengan bagus dan langsung kepada orang-orang yang bersangkutan. Kemudian ini job description during fabrication. Jadi job deskripsi selama fabrikasi, maksudnya pembagian tugas personil yang melaksanakan fabrikasi konstruksi baja. Total tukang yang melaksanakan fabrikasi yaitu 38 orang, terdiri dari 28 orang tukang spesialis dan helper 10 orang atau tenaga kasar atau laden. Jadi totalnya 38. Pembagian tugas seperti ini: pembersihan material dan pengukuran. Totalnya 4 orang. 4 orang ini terbagi dari 2 orang tukang dan dibantu oleh 2 orang tenaga kasar. Demikian seterusnya sampai
nomor 10 pengiriman material. Di sini mungkin tidak secara langsung melibatkan tenaga kerja fabrikasi, tetapi tentu yang dibutuhkan di sini pada item nomor 10 ini untuk pengiriman material ke lokasi adalah alat kren yang disediakan tadi, teman-teman. Alat kren 10 ton ini perlu untuk membantu loading atau muat material yang telah jadi difabrikasi ke truk atau ke trailer untuk dikirim ke lokasi pemasangan atau ke lokasi proyek. Jadi poin pentingnya di sini yang Anda buat ketika menyusun metode kerja konstruksi baja khususnya proses fabrikasi adalah item pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, erection atau instalasi atau pemasangan konstruksi baja di proyek. Bagaimana kami jelaskan di awal bahwa proyek tersebut berada di Batang dan lahannya seperti ini, teman-teman, site-nya. Dari sini pintu masuk dan pintu keluar cukup lebar, ini ada 20 meter, dan pabrik tersebut ini yang arsir warna hijau. Disinilah konstruksi baja itu yang akan dipasang. Nah, akses ini perlu Anda pastikan bahwa truk trailer bisa masuk dan bermanuver untuk mutar maupun untuk membongkar material di mana diletakkan supaya pemasangannya tidak terkendala. Mengingat total tonase konstruksi baja yang akan dipasang di sini yaitu mencapai 70 ton, berarti setidaknya ada sekitar 15 trailer nanti material yang akan bersirkulasi di area sini. Persiapan pekerjaan. Yang pertama adalah Anda harus memastikan bahwa sirkulasi pengiriman material dari workshop, yaitu di mana material-material tersebut akan ditempatkan, yaitu sedekat mungkin dengan lokasi pasang. Jadi di sini kami bagi, kebetulan pabrik ini konstruksinya terdiri dari 4 tiang, 1, 2, 3, 4. Jadi ada kolom tengah 2. Nanti di gambar potongan kelihatan, teman-teman. Maka penempatan material yang berkaitan dengan pemasangan harus diletakkan sedekat mungkin. Nah, yang perlu kami sampaikan lagi bahwa erection konstruksi baja ini membutuhkan 2 unit kren dengan kapasitas 30 ton dan 20 ton. Kapasitas 20 ton berada di tepi, di sisi kiri atau di sisi bagian bawah ini, sementara yang kapasitas 30 ton berada di tengah ini. Jadi demikian, teman-teman. Nah, referensi keren seperti ini perlu juga dilampirkan untuk menyajikan proses metode kerja fabrikasi dan erection supaya bisa diketahui spesifikasi kren tersebut apakah benar-benar memadai untuk melaksanakan erection konstruksi baja. Di sini mungkin tidak perlu kami jelaskan ya. Spesifikasi ini diperoleh dari produk yang bersangkutan. Nah, kita masuk kepada tahap instalasi atau tahap erection. Erection dilaksanakan dengan 2 tahap. Tahap pertama itu adalah pada line 1 dan line 2.
setelah line 1 dan line 2 selesai, maka pindah ke fase kedua. Dengan kata lain, kren mana yang lebih cepat selesai melaksanakan erection, maka itu yang akan berpindah ke tahap yang kedua. Ini teman-teman. Jadi untuk line 1 dan line 2 ini kerjanya secara bersamaan untuk melaksanakan erection konstruksi baja. Ini potongan melintangnya seperti itu. Ini posisi kren yang kapasitas 30 ton. Kren 1 dan kren 2. Kren 2 ini kapasitas 20 ton. Teman. Ini kalau tampak atas seperti ini, kalau tampak melintangnya seperti ini. Jadi kren 1 untuk memasang kuda-kuda yang bagian tengah, sementara kren yang kedua ini memasang kuda-kuda yang sisi kanan ini. Proses pemasangan dilaksanakan bersamaan dan simultan. Nah, ini tadi yang fase kedua atau tahap kedua kami sebutkan tadi yang di sini. Ini sementara ditinggal atau dilakukan setelah fase pertama ini selesai. Dengan catatan, kembali kami jelaskan, kren yang pertama atau yang kedua telah selesai melaksanakan erection, maka dia akan segera berpindah ke tahap kedua. Nih, kalau tampak memanjang seperti ini teman-teman, ini bangunan. Proses erection dilaksanakan dari belakang. Posisinya seperti ini teman-teman. Misalnya kita ambil kren nomor 2 ini. Oh, maaf, ini kren nomor 1. Dia akan melaksanakan erection kuda-kuda, kolom, dan lain sebagainya itu step 1. Step 1 maksudnya untuk posisi pertama kren itu ditempatkan, dia bisa sekaligus melaksanakan erection untuk 3 as struktur baja. Ini posisinya, perhatikan, ini pertama, kedua, ketiga. Jadi posisi dia berhenti atau ditempatkan pada satu titik ini, dia bisa melaksanakan erection untuk 3 as. Dan ini akan berlangsung terus sampai selesai. Nah, demikian teman-teman. Jadi setiap penempatan kren, dia harus bisa menjangkau 3 unit kuda-kuda. Step 1, step 2, step 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, masing-masing terdiri dari 3 as. Mengapa demikian? Supaya kren diupayakan tidak sesering mungkin untuk berpindah-pindah. Jadi semakin sering kren ini berpindah-pindah posisi, maka akan memakan waktu. Ini posisi boom kren. Boom terpanjang 10 meter. Ini. Dan sudut boom itu 35 derajat rata-rata ya. Nah, ini pembagian tugas dan jumlah tenaga kerja erection. Totalnya 46 orang teman-teman. Terdiri dari 30 orang tukang dan 16 orang tenaga kerja kasar atau laden.
Rincian pekerjaan seperti ini ada 11 item, mulai dari memasang angkor, 4 orang, terdiri dari 2 tukang dan 2 tenaga laden atau tenaga kasar. Memasang kolom, 6 orang, terdiri dari 3 orang tukang dan 3 orang laden. Demikian seterusnya sampai quality control. Quality control ini adalah untuk memastikan sambungan-sambungan maupun permukaan material yang dicat, apakah benar-benar sudah sempurna lapisan catnya atau masih ada yang kotor, yang lecet dan lain sebagainya. Jadi sambungan yang dimaksud di situ adalah sambungan baut, las dan lain sebagainya. Jadi yang 2 orang ini umumnya tidak melaksanakan pekerjaan konstruksi baja sebagaimana biasanya mengelas, memotong, mengukur dan lain sebagainya, tetapi dia khusus untuk melaksanakan quality control. Jadi di sini 46 orang. Kalau kita lihat tadi untuk fabrikasi itu ada 38 orang, berarti totalnya itu 38 tambah 46, berarti sekitar 84 orang semua teman-teman. Tenaga kerja untuk fabrikasi maupun erection konstruksi pabrik ini. Nah, ini teman-teman. Simulasi ketika tahap pertama selesai. Di sini kita misalkan kren yang kedua lebih dulu selesai melaksanakan erection di sisi kanan, dia segera berpindah ke sisi kiri untuk melaksanakan erection yang tahap kedua. Seperti ini teman-teman ya. Ini metode kerjanya hampir sama karena bentuk bangunan atau bentuk konstruksinya juga sama. Mengapa ini perlu dioptimalkan atau diupayakan supaya kren yang dari sini berpindah ke sini supaya mempercepat pemasangan konstruksi, teman-teman. Mengapa bisa lebih cepat? Karena pengalaman ketika memasang konstruksi atap di sisi kanan ini, dia akan terapkan metode yang sama di sisi kiri. Jadi kemungkinannya akan lebih cepat selesai dibanding ketika kren satu ini berpindah ke sisi samping ini, dia akan mengulang dari awal metode kerja yang belum pernah ia laksanakan. Maksud ya teman-teman ya, semoga bisa menangkap. Jadi diupayakan kren yang sama melakukan pekerjaan selanjutnya, yaitu untuk memasang konstruksi atap yang sama. Ya, sampai yang terakhir ini time schedule. Nah, ini di time schedule ini biasanya terinci item-item pekerjaan yang dilaksanakan, terus